Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya di sini, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, sedulur beriman, bahasan kita kali ini tentang satu penyakit yang lagi viral, namanya cacar Monyet. Cacar monyet atau Mpox atau istilah kerennya Mpox gitu ya. Monkeypox ya, itu penyakit yang berasal dari satu daerah di Afrika situ ya, iya. Suatu negara dan menjadi viral karena penyebarannya udah masuk ke Indonesia ya, begitu Pak Ustadz. Dan kalau saya pernah lihat videonya tayangannya, itu orang yang terkena ngeri banget, jadi kulitnya itu seperti menggelembung-gelembung Pak Ustadz. Cacar, gelembung nanah. Wah, gelembung nanah. Banyak, besar-besar. Banyak juga seluruh beriman yang bertanya kepada kami, tolong sampaikan Pak Ustadz, bagaimana itu, ahlak apa itu? Karena pada ketakutan semua seperti itu Pak Ustadz. Mohon ini kalau bisa dijelaskan Pak Ustadz kepada kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Jadi kalau saya monkeypox itu karena saya tidak meneliti ya, sebenarnya secara keilmuan virus, bakteri dan cacar itu saya nggak tahu dari sisi itu. Tetapi kalau dilihat dari sisi penampakan fisiknya, ya, penampakan fisik ya. Ini insya Allah akhlak apa yang berhubungan sehingga orang itu terkena seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan diizinkan tahu. Jadi gini, kalau itu ada pada kulit, jadi semua jenis cacar insya Allah diawali dari orang tersebut mudah tersinggung sebenarnya. Oh, mudah tersinggung. Orang siapapun orang yang terkena cacar insya Allah mudah tersinggung. Tapi kalau memang pandemi cacar, nah itulah cara Allah. Sebenarnya orang itu punya karakter mudah tersinggung. Baru nanti Allah itu menurunkan malaikat untuk memberikan virus barengan di suatu daerah. Cara Allah seperti itu. Nah, monkeypox istilahnya, monkeypox tersebut. Karena memang itu ada seperti cacar, kemudian ada nanah, kemudian ada air bergelembung, itu tersinggung, kemudian ada tersinggung, kemudian marah ya. Yang disimpan sebenarnya. Jadi tipe tersinggungnya ini adalah orang yang tersinggung tapi diam. Jadi kalau umpamanya tipe orang tersinggung yang keluar bisa, tetapi persentasenya kecil. Tapi ini yang tersinggung ini adalah diam, jadi menyimpan tersinggung dan marah. Insya Allah seperti itu, karena ini berhubungan dengan kulit. Kalau umpamanya yang kena di mana, punggung sama badan, umpamanya tangan kena enggak, ini lebih spesifik lagi. Kalau di punggung, insya Allah orang tersebut mudah sekali tersinggung di dalam keluarga. Jadi di punggung itu di dalam keluarga. Kalau tangan Ustaz? Kalau tangan mudah tersinggung di dalam pekerjaan. Lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja seperti itu. Di keluarga itu yang seperti apa Pak Ustadz? Kok bisa dia tersinggung di keluarga? Gitu? Sekarang gini, contoh saya kasih contoh nih. Jadi umpamanya kamu ngobrol sama istrimu, kamu tanya istrimu nggak jawab, tersinggung nggak? Sudah itu aja, paling ringan itu aja. Tersinggung dan nyaut kalau kalau yang ketersinggungan itu mudah sekali. Tapi kalau kan ada di video-video kita yang lalu itu tersinggung sakitnya di daerah paru-paru kan seperti itu Pak Ustadz, insya Allah. Tapi ini kok di kulit?
beda tersinggungnya di mana itu Pak Ustaz? Jadi kalau di paru-paru tersinggung kemudian dia menyimpan marah. Diem. Diem. Oke. Kalau di kulit itu dia melihat keadaan itu langsung nggak suka, jadi langsung tersinggung aja. Kayak umpamanya kamu pulang nih ke Jogja nih kan gitu. Ke rumah Jogja ya. Kemudian tahu istri tiduran. Padahal di otak kamu itu ini jam-jam ini bukan jam tidur. Tak gimana nih? Nah ini kan saya mau tanya kamu yang bisa menjawab jujur kan itu. Tahu ini sebenarnya tahu istrimu tiduran gimana coba itu? Iya. Kan baru jam lihat segini tidur gitu. itu nggak ngomong loh padahal. Iya. Lah itu kan tersinggung karena ngelihat. Nah, itu yang kenanya itu yang kena di kulit sebenarnya. Iya. Dan kalau itu kamu diam aja, aku datang udah nggak bangun lagi ya, itu kan nyimpen jadinya. Sama-sama bahayanya Pak Ustaz. Kalau di sana cuek tuh. Kan gitu. Ya toh? Kalau kamu teriak pada anakmu, manggil, anakmu nggak dengar, kamu jengkel, seperti itu. Betul. Nah, kesinggung yang disimpan di paru kemudian muncul marah, nah itu di paru. Tapi kalau kesinggung dikit-dikit di lingkungan ya di situ itu titiknya. Jadi umpamanya kamu nggak suka istrimu pakai baju itu, dia pakai, kamu bisa kesinggung nggak itu? Iya benar. Karena dibeliin sama orang lain. Apa? Ini beda lagi. Ini udah mengarah. Beda ini. Aji ini ngarang. Iya. Tapi itulah sebenarnya. Jadi hal-hal tersebut itu sebenarnya kalau di dalam perilaku Rasul itu kan nggak seperti itu. Kalau memang ada sesuatu yang tidak mengenakan kan dimusyawarahkan, kan nggak perlu ada tersinggung atau ada marah dan sebagainya. Nah, di titik-titik saat ini ya sama. Jadi orang-orang yang terkena itu bisa aja memang itu virus atau apa cacar itu dari monyet, mamanya yang di Kilimanjaro itu. Mana itu? Daerah Kongo ya. Kongo. Jadi Afrika Tengah. Ya, jadi bisa aja kalau memang itu dicek secara penelitian seperti itu. Penelitian itu cacar dari mana? Cacar ini virusnya banyak yang ada pada monyet, ya tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kenapa kok sampai pada manusia? Dan kan manusianya mirip itu. Maksud saya itu dulu. Itu kan menurut Pak Darwin. Om Darwin. Jadi intinya seseorang kalau mamanya kita tidak ingin terkena seperti itu, ayo dirubah. Jadi kalau ada persoalan jangan mudah tersinggung, kan gitu ya. Kalau mamanya nyapa ke istri atau ngajak ngomong ke suami nggak dengar itu kan normal, diulang lagi agak keras tapi nggak usah emosi. Agak keras saja siapa tahu memang nggak dengar. Jadi jangan tersinggung, itu nomor satu. Seperti itu. Dan di dalam Quran dijelaskan wasyawirhum fil amri, musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Berarti kita diharuskan musyawarah kan. Kalau kita sudah musyawarah di dalam segala urusan dunia termasuk dalam keluarga, ya enggak ada, insya Allah ya cacar monyet itu ya enggak ada. Kan seperti insya Allah ini menurut saya, karena selama ini yang orang-orang mudah tersinggung ya insya Allah itu ya dirubah kalau bisa, mudah-mudahan tidak terkena cacar. Padahal banyak orang-orang pintar itu bilang orang itu pasti setiap orang akan kena cacar seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali ya, itu kan pikiran. Tapi ya kalau memang itu memang terjadi tidak ada masalah. Tapi bisa aja nggak terjadi, iya bisa. Jadi seorang itu bisa aja tidak terkena cacar sama sekali sampai umur hidup. Terus nanti dibilang kalau nggak kena cacar nanti rentan, nggak bisa. Mau ada orang yang kena cacar berapa tahun kena cacar lagi, berapa tahun kena cacar lagi lah. Apanya yang mau dibilangkan kan gitu ya? Bukan seperti itu. Nah, kalau orang yang memang mudah sekali tersinggung ya normal aja dia kena cacar. Insya Allah seperti itu. Jadi gimana caranya kita itu mencegah tanpa pakai suntikan yang nanti seperti pandemi dulu disuntik semuanya, nanti vaksin. Kita vaksin diri kita dengan akhlak yang baik. Salah satu kalau takut dengan masalah itu kembali pada Allah, yaitu kerjakan akhlak yang baik. Satu yang berhubungan dengan
ketersinggungan tersebut yang akan nantinya terkena cacar monyet, ya istilahnya monkeypox. Kita belajar untuk tidak tersinggung apapun bentuknya, mau biasa kayak mau diejek, nggak usah tersinggung, santai aja. Kalaupun mamanya kita diejek nggak perlu kesinggung, gimana? Karena pada saat kita diejek kita nggak tersinggung, kita serahin sama Allah Ta'ala, santai, senyum-senyum. Di situ di titik itu pahala orang itu dikasih kepada kita. Kalau orang itu berpahala. Kalau dia nggak punya pahala, ya dosa kita dikasih sama Allah Ta'ala kepada mereka yang memang mendolimi kita ini. Jadi nggak perlu kita itu tersinggung dengan suatu hal, apalagi dengan istri atau apalagi dengan suami di rumah. Apa istri ya dipilih, suami ya dipilih, kan seperti itu. Saya nikahnya juga di ini Ustaz, dijodohin, punya anak nggak? Punya, berapa? 4 mah. Loh kok bisa punya anak dijodohin? Ya namanya juga manusia Ustaz, ya berarti kamu juga ada rasa sayang. Jangan sampai kebencian itu bilang bahwa karena saya dijodohin, ya nggak boleh juga seperti itu. Makanya ada anak seperti itu kan gitu ya. Jadi nggak perlu tersinggung kalau mamanya istrimu itu nggak jawab atau diem atau kamu ngasih ini nggak gerak, ya kamu ya nggak usah kesinggung. Positive thinking aja. Positive thinking. Kali lagi capek atau lagi nggak senang dipanggil. Maaf. Iya nggak apa-apa. Karena istrimu juga kayaknya juga nggak gampang tersinggung. Walaupun kamu salah, kamu ulang lagi, salah, kamu ulang lagi, kayaknya nggak kesinggung. Kayaknya dia nih. Cuma dia nanti bawa celurit. Ustaz, kalau orang ingin terhindar dari penyakit dengan merubah akhlak lebih baik, apakah dengan perubahannya ini niatnya itu terhindar dari penyakit, boleh nggak tuh Ustaz? Sebenarnya proses niatnya terhindar dari penyakit itu prosesnya boleh-boleh aja. Di awal ya? Di awal. Ada pemicu. Karena tetap kalau saya tanyain, dulu Haji nikah sama istri karena Allah atau karena seneng lihat? Karena seneng. Nah, kan duniawi tetepan. Tetapi dalam prosesnya nanti menuju ke arah Allah. Jadi boleh aja, tetapi memang itu ada cerita. Kemarin, tadi ya insya Allah. Tadi itu ada pasien saya dari Aceh. Itu bercerita beliau. Saya baru kenal sekali. Namanya Mbak Rita insya Allah. Jadi beliau itu dulu emosional, marah, kaku, dan anaknya itu sering sakit. Oh, dia berkeluarga nih? Udah berkeluarga, udah punya suami nih. Nah, pada saat dia itu sadar, kemudian dia merasa nggak cocok sama suami. Alhamdulillah atas izin Allah, Mbak Rita ini diizinkan bertemu dengan video-video kita. Akhirnya dia mulai paham. Dulu dia nggak cocok sama suami. Di situ diceritain oleh kita di sini ini. Awalnya biasanya dulu dengan orang tua saling bantah. Dia sadar, memang dulu dia itu dengan ayahnya nggak bisa akur, sulit akur istilahnya. Nah, dia sadar akhirnya. Kemudian dia dari situ mulailah dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau ketidakakuran dengan ayahnya itu menjadi bumerang di dalam keluarga. Dia mohon ampun. Kemudian apa yang terjadi? Keluarganya dia dengan suami bisa saling mengerti sekarang. Satu itu. Kemudian dia belajar untuk bagaimana tidak marah, bagaimana untuk tidak egois, bagaimana untuk tidak kaku. Walaupun beliau itu pontang-panting ya, karena memang kecenderungan emosinya agak tinggi, itu kan pontang-panting. Berusaha keras ya? Berusaha sangat keras. Apa yang beliau lihat itu? Yang dulunya anak-anaknya sakit, alhamdulillah dengan berusaha keras agar dia menjadi baik, anak-anaknya alhamdulillah jarang sekali sakit. Nah ini diceritakan istilahnya. Makanya di sini bagaimana kalau merubah akhlak, dulunya takut dengan sakit, kemudian ya silakan. Nanti kalau beliau-beliau itu sering mendengarkan ini kan nanti paham bahwa kita merubah perilaku kita dari yang kurang baik atau dari yang tidak baik atau dari yang jahat menjadi baik itu niatkan semata-mata lillahi ta'ala. Kan beda. Lama-kelamaan paham lillahi ta'ala itu gimana? Hanya mencari ridha Allah. Dengan bertambahnya iman ya? Iya, dengan bertambahnya iman istilahnya. Jadi begitulah Haji. Nah pertanyaan saya, nah ini untuk Haji nih. Yang dulu itu pengen nikah itu karena melihat, kan seneng nih. Nah
sekarang ini gimana? Kan udah punya anak 2. Nah, saya itu nggak tanya Betul, bagus. saya itu yang saya tanya itu adalah, yang dulunya itu seneng gara-gara mata, sekarang itu apakah sudah mulai dekat dengan Allah atau bagaimana sih? Dekat dengan Allah, dengan bertambahnya iman dan umur. Siapa yang dekat sama Allah sih? Ya, Iya. Iya. Insya Allah seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman beriman itu yang kenal akhirnya bertemu dengan saya itu bercerita seperti itu. Alhamdulillah. Dulunya saya waktu belum kenal sama Ustadz, saya nggak bisa jalan Ustadz. Kemudian saya evaluasi dari YouTube Ustadz ini. Alhamdulillah saya paham, oh nggak bisa jalan saya, insya Allah dari ini saya mohon ampun. Alhamdulillah, yang sekian bulan nggak bisa jalan, Alhamdulillah diberi oleh Allah Ta'ala izin untuk bisa jalan. Itu juga diceritakan. Umpamanya dia nih pernah cerita, Ustadz dulu saya itu anak saya pengen jadi ABRI, tiap saat itu ke orang-orang itulah. Ke orang-orang itulah ya. supaya bisa masuk ABRI. Supaya mau dikasih amalan ini, itu, ini, sedekah yang doakan tolong anak saya jadi ABRI. Itu sampai nggak bisa untuk beberapa tahun itu. Akhirnya saya dengerin ceramah Ustadz, jangan minta dunia, banyaklah mohon ampun, banyaklah bersyukur. Dia mencoba mohon ampun dan bersyukur. Anaknya diajari ke anaknya yang mau ABRI itu. Kemudian doanya hanya cuma satu, mohon dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Alhamdulillah dia jalan beberapa bulan, dijalanin. Pada saat ada tes, alhamdulillah sekarang anaknya jadi ABRI TNI. Nah, itu cerita. Ada seperti itu. Ada sih beberapa orang yang dulunya itu ini akhirnya mau melihat bintang di langit, ya ada. Saya cuma cobalah banyak mohon ampun dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, Pak. Banyak mohon ampun, banyak bersyukur. Mohon ampun karena banyak salah dan dosa, bersyukur karena banyak nikmat dari Allah Ta'ala yang Bapak belum tentu disyukuri. Loh, saya Ustadz, saya kalau dapat rezeki saya bersyukur, saya kalau dapat ini saya bersyukur. Bukan itu. Rezeki dalam bentuk harta itu ujian. Nikmat salah satunya adalah nikmat Allah menitipkan kaki bisa jalan, nitipkan tangan bisa bergerak, nitipkan mulut bisa bicara. Pernah enggak itu disyukuri? Nah, baru dia diam. Pernah enggak? Emang belum pernah. Di titik itulah nanti seorang Islam akan ditanyai oleh Allah Ta'ala. Diberi nikmat oleh Allah Ta'ala sejak dalam kandungan sampai mati, yaitu nikmat tubuh yang sehat. Itu waktu itu dikasih sehat, tidak pernah disyukuri. Dan itu akan ditanyai. Dan masuknya bukan la in syakartum la azidanakum, bukan, tetapi masuk yang kalimat berikutnya, wala in kafartum inna adabi lasadid. Nah, di titik itulah baru sadar, tapi di akhirat apanya tetap dia akan disiksa oleh Allah Ta'ala amat pedih. Ya kalau nyiksanya itu hanya seumuran-umuran dia. Nah, karena dia itu momennya musyrik, dia syirik, ya selamanya dia akan menghadapi siksaan di neraka. Makanya cerita yang seperti tadi, alhamdulillah. Jadi ayo bersyukur. Yang dulunya biasanya juga melati 3, alhamdulillah bisa mendapat kejatuhan bintang dari langit istilahnya. Ayo belajar sekarang, berbuat baik setiap hari, berbuat baik setiap hari. Selain kita sholat yang belajar khusyuk, kan gitu ya, baca Quran kalau ada waktu, diluangkan waktu untuk baca Quran. Kemudian ya puasa di bulan Ramadan, atau hal-hal yang sunnah, namanya sholat sunnah atau puasa sunnah. Kemudian berbakti pada orang tua, hormat pada orang tua, hormat istri, hormat anak, hormat suami, hormat dengan saudara, hormat dengan teman-teman yang lain. Itu berbuat baik. Nah, kalau sudah berbuat baik, kita sudah masuk dalam innahum kanu qabla dzalika musyinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik, nanti akan sampai wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu. Akhirnya rezeki di dunia akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu, Allah menjanjikan apa? Kalau Allah menjanjikan, insya Allah surga. Kalau Allah mengancam, berarti neraka. Jadi kalau kita berbuat baik, insya Allah mudah-mudahan sampai. Amin. 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 Allahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz.
sedulur beriman dimanapun berada, demikian tadi kalau ada yang banyak bertanya ini di sedulur beriman, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang bagaimana cacar monyet itu bisa mengenai kita, terutama untuk orang-orang yang mudah tersinggung. Semoga tayangan video kami kali ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.